adalah bagaimana peluang digitalisasi pembelajaran. Dari ciri khas tadi itu, ciri khas, karakter, kemudian preferensi teknologi dan sebagainya. Maka kita tidak bisa melepaskan pembelajaran kita dari gadget. Jadi kalau tadi itu kita menggunakan pembelajaran mendalam, kalau tidak menggunakan gadget itu akan sulit. Kalau saya, pengalaman saya gitu ya, saya pikir juga sama gitu kan. Kecuali memang interaktif kita, sebagaimana tadi pembelajaran Bu Zelvia itu aktif banget di kelas dan seterusnya, itu mungkin bisa. Tapi kalau cuma sekedar, mohon maaf, bahasa pelajaran-pelajaran yang adaptif, yang mungkin sekedar bacaan atau apa, itu kan kalau tidak menggunakan gadget itu pasti akan sangat monoton, pasti akan membuat mereka terdistrak gitu ya. Next. Nah, yang dibutuhkan adalah media ajar interaktif, Bapak. Jadi selama kita 3 bulan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam itu yang perlu kita sematkan itu media ajar yang interaktif, ya, sangat interaksi. Ya. Jadi siswa menggunakan gadget juga kita bisa manfaatkan. Itu namanya media ajar yang interaktif. Di antaranya multimedia, kuis dan game. Gitu ya. Saya contohkan sedikit saja. Ini ada beberapa cuplikan yang selama ini saya gunakan. Next, Mbak. Ada beberapa video ya seperti ini, silakan. Jangan, itu otomatis. Kembali lagi ke gamifikasi. Nah, ini. Bisa? Boleh turun Pak, juga membetulkan boleh. Ini murid-muridnya Pak Badri dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ini. Kayaknya pelajaran digitalisasinya masih kurang ya. Ya, boleh Pak dibantu gitu. Enggak, saya sudah kirim file PPT sebenarnya. Yang diklik itu langsung muter filmnya sebenarnya. Hanya beberapa video. Ya intinya begini Pak. Jadi saya menggunakan media-media yang kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saya sebenarnya sudah buat itu persis sekali dengan game-game yang selama ini anak-anak gunakan gitu ya. Jadi ketika ada istilah di kalangan mereka itu HP miring, kalau sudah HP-nya miring itu berarti mereka pakai game. Nah, formatnya sama persis sebenarnya, ada contoh sebenarnya, cuman sayangnya memang tidak bisa ini, sudah saya kasih PPT-nya gitu ya. Nah, game-game seperti pembelajaran seperti itu yang kemudian mereka kalau saya perhatikan ya, sudah praktekkan gitu ya, itu mereka itu benar-benar kayak game, mereka komunikasi, saya ke arah sana, seperti itu. Dan mereka itu sangat karena kalau Bapak Ibu perhatikan ya, rendahnya literasi itu akan teratasi dengan digitalisasi ya. Saya sebaliknya, sebelumnya Mbak. Nah seperti ini kan konsep bagus banget. Jadi muncul, mereka kita mau menyampai titik tertentu, mereka muncul pertanyaan. Nah mereka jawab gitu ya. Next, video berikutnya. Ini simulator. Nah ini contoh nih. Ini kan tema kelompok kami di kafe. Nah di kafe itu kalau biasanya di kelas 10 itu kan baru pengenalan aperture, capture dan sebagainya gitu kan. Nah ini ada simulatornya. Tinggal, ini ada praktek dia shutter speed kemudian diklik. Nah ketika ada komentar good shot, maka kemudian bagus berarti. Nah kayak gini kan interaktif banget. Kalau siswa tidak menggunakan seperti ini, cuma dijelaskan ada aperture dan sebagainya, pasti kedistrak mereka. Next, terakhir ini yang contoh. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying label terhadap 10.000 remaja saat Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 40% di antaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Pertanyaannya mereka jawab. Sekarang Bapak Ibu, kalau sementara itu Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan. Muncul lagi pertanyaan. Ini ada uraian pertanyaannya gitu ya. Berdasarkan informasi yang dalam video. Dengan total persentase sebanyak 61%. Gitu ya. Muncul lagi pertanyaan seperti ini. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia. Contoh nih Bapak Ibu, kalau dewasa, dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri.
kita pasti mungkin di salah satu media ajar kita itu mungkin video. Kalau Bapak Ibu nyetel video durasi 5 menit, 10 menit, saya yakin mereka juga tidak akan fokus. Tapi kalau ini dibuat asesmen misalkan ya, diputarkan video, yang videonya langsung muncul pertanyaan Bapak Ibu. Ya, muncul pertanyaan yang mereka akhirnya mau nggak mau mendengarkan dengan baik informasi yang disampaikan dalam video itu. Sehingga kemudian oh ada pertanyaan, dan berdasarkan informasi langsung dia klik jawabannya, langsung dia klik dan seterusnya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Sangat interaktif banget dan sangat ini buat mereka ya, sebagai apa? Native gadget. Saya pikir itu terakhir next. Ya. Tips mengajar itu yang paling penting mempertimbangkan keterlibatan. Sebagaimana konsep pembelajaran mendalam itu student center. Kalau kita tidak membuat mereka aktif, ya kita sediakan media yang interaktif gitu. Next. Oh, sudah selesai ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau butuh tutorial bisa hubungi saya, itu ada email. Oh Instagram. iya, terima kasih kebaikannya mengundang Pak saya. Apri. Tepuk tangan untuk Pak Apri dong, Bapak Ibu. Aduh, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sangat menginspirasi sekali tuh ya tadi. Iya. Saya lihat tadi, saya sempat aduh kok nggak ditampakkan bagaimana penggunaan gadgetnya gitu ya, digitalisasinya itu contohnya kayak apa. Ternyata tadi sangat bagus sekali karena di situ ada stimulus-stimulus berupa video-video gitu ya. Betul. Sehingga mereka menjawab dengan mengamati, karena kalau kita lihat siswa-siswi sekarang itu lebih mudah untuk mengamati sesuatu lewat video-video seperti itu, lalu menjawabnya, dan lewat game seneng gitu ya. Iya. Tapi sebelum kayaknya Bu Yeni ini mau tanya. Betul, Sebelum betul. tanya, monggo silakan Pak Apri, Bu Selvia, ini minum dulu bukan pajangan ya. Tadi kayaknya masih serak-serak gitu loh ya. Dehem terus gitu ya. Ini saya juga enggak Monggo. dikasih gitu. Bapak Ibu juga monggo silakan hidangan yang sudah ada di situ. Nggih. Nggih, sambil nih boleh monggo. Pak Apri kalau mau seteguk air Zam-Zam. Boleh. Oke, sampun Pak. Sampun, Saya sudah monggo. nafsu untuk bertanya ini. Ya, Pak. jangan terlalu bernafsu, nggak bagus. Iya. Jadi saya tadi terinspirasi hubungi nomor ini untuk diberikan tutorial gitu loh Pak. Saya ingin belajar bagaimana membuat game itu supaya di kelas saya nanti itu lebih interaktif. Gitu ya Pak Badri ya. Kok Pak Badri, Pak Aprianto. Itu ada Pak Badri di situ. Jenengan tanya ke Pak Apri, pandangannya ke sana gitu. Pak Badri sangat menginspiratif soalnya. Iya, oke, Bapak, karena tadi kan menyebutnya native gadget gitu, jadi sudah di dalam kandungan sudah ternotis gitu bahwa gadget ini memang benar-benar sudah ada di mindsetnya siswa gitu Pak ya, gadget dan gadget. Oke, bagaimana Bapak di dalam kelas ini bisa membatasi penggunaan gadget? Seumpama nih ketika dalam pembelajaran itu notifikasi WA-nya muncul, notifikasi di atas ayam gitu. Nah, gimana nih Pak? Iya. Bagaimana Bapak? Baik. Monggo. WA itu penting bagi Bapak Ibu guru. Penting juga bagi generasi milenial, tapi tidak penting bagi anak-anak. Buktinya apa? Ketika mereka sudah HP-nya miring, walaupun ada WA, nggak bakal direken. Oh, gitu Pak. Gitu ya. Nah, makanya kemudian ada tadi ada contoh tadi itu yang setting gamenya itu setting pembelajaran itu memang game gitu loh, bentuknya kayak game beneran gitu loh, sehingga mereka benar-benar fokus. Sebenarnya saya ada video ketika saya terapkan itu, dan saya video fokus mereka itu benar-benar sangat ini banget. Kalau pertanyaannya bagaimana membatasinya, sebenarnya saya tidak perlu membatasi. Kalau penggunaannya saya akan gunakan terus gitu ya. Notif WA. Nah, kayak gitu. Nggak ngaruh itu kayaknya, gitu ya. Yang penting mereka itu aktif, mereka seneng banget, happy dengan itu, ya menggembirakan tentunya, karena kan settingnya setting game gitu ya. Sehingga saya pikir pembatasan itu saya awali dengan kontrak belajar. Saya tidak akan persilakan kalian menggunakan sebelum saya persilakan, gitu ya. Sehingga kemudian di pertengahan sampai dengan akhir itu memang saya full menggunakan itu. Dan saya penuhi dengan berbagai macam game-game dan juga media interaktif tadi itu.
Oke, baik. Sambil dipantau gitu Pak ya, Betul, berkeliling di namanya ketika mereka melakukan assessment begitu, jadi tetap dipantau oleh Bapak Aprianto. Oke, siap. Baik, kepada Bapak Ibu. Jadi tetap dipantau oleh Bapak Aprianto. Oke, siap. Iya. Ada ekonya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu penonton, Bapak Ibu peserta atau hadirin yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Iya, ada Ibu, Bapak, ini menarik sekali loh ya. Kalau saya lihat tadi, saya pengen banget itu nanti ya belajar gitu ya. Hubungi nomor di bawah ini. Pilih. Ada Ibu, Bapak? Oh, ada. Monggo, Ibu. Baik, terima kasih. Ini langsung jawab ini. Langsung aja, Bapak. Baik. Kalau itu sebenarnya begini, kalau kita cuma sekedar membuat mereka aktif, memang tidak ada capaian tertentu. Tapi kita buat itu memang kita sesuaikan dengan ya di awal lah. Capaian pembelajaran kita itu apa? Kemudian apalagi kemudian di pembelajaran mendalam itu dikenal dengan istilah profil lulusan gitu ya. Profil lulusan. Nah, itu ada hal-hal yang memang perlu target-target untuk tercapai semua itu. Ya, misalkan di kolaborasi saya memang ada beberapa game yang lain, ada beberapa media interaktif yang lain itu yang mengerjakannya memang harus berkelompok. Jadi harus saling komunikasi, saling kolaborasi gitu ya. Sehingga kemudian hal-hal yang ya banyak lah yang dicapai, profil lulusan, kemudian apalagi kalau bicara tentang pembelajaran itu ada capaian pembelajaran sebagainya itu memang insya Allah dengan media-media yang itu akan memudahkan untuk bisa tercapai gitu. Saya pikir itu. Iya. Gimana Bu Erika? Oke, ada lagi yang mau bertanya Ibu, Bapak? Oke, berikutnya, monggo Ibu. Masih ada waktu ya Pak Teguh ya? Ada banyak. Sampai jam 6 sore ini nanti? Sampai buka puasa, ini kan Kamis. Monggo Ibu. Baik. Tantangannya memang begini, saya kalau ini yang saya alami ya. Tantangannya itu kadang-kadang mereka itu ya karena mau tidak mau memang diakui literasinya memang bermasalah gitu ya, kurang gitu. Nah, ketika saya coba review ya, mereka ya ini ada beberapa yang mereka miss gitu ya dari tujuan dari pembelajaran apa yang saya sampaikan itu memang tantangannya, sehingga makanya kemudian di setiap pembelajaran itu kan di akhir itu kan ada kesimpulan gitu ya. Saya coba review lagi, saya coba ulangi untuk menguatkan. Jadi tantangan-tantangan yang saya hadapi itu kemudian saya selesaikan saat itu juga untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa apa yang kita lakukan itu capaiannya seperti ini, tujuannya ini dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian bisa diatasi. Saya pikir itu. Iya. Sudah Bu? Oke, terima kasih sekali, tepuk tangan dong untuk Pak Apri. Iya. Jadi kalau saya lihat banyak menggunakan ini ya game seperti itu ya Pak ya, video. Tetapi kalau perlu diingat bahwa apapun media pembelajaran yang digunakan tetap tujuan pembelajaran itu harus tercapai dan dipahami oleh siswa, gitu nggih? Setuju. Iya. Oke, terima kasih Pak Apri atas paparannya dan juga berbagi praktek baiknya gitu ya. Bu Yeni, masih ada waktu berapa ini? Kita ke ini sutradaranya aja. Suruh terus. Lanjut. Terus lanjut. Baik, berarti giliran Bu
Vero ya ini ya. Bu Vero Iya. ini mau maparin materi apa mau nyanyi ya? Oh sesuai request. Mampu nggak kita bayarnya nanti untuk Bu Vero ya, karena beliau adalah penyanyi terkenal gitu Pak secara. Jadi apakah Bapak Teguh mampu satu lagu berapa? Mampu, gitu? kalau saya nanti mampu mengimbangi duet dengan Oke, beliau. siap. Oke, kita tampilkan Bu Vero menyanyi atau ini Enggak presentasi? dong, ingat tema kita berbagi praktek baik pembelajaran mendalam. Jadi masih seputar tema itu. Jadi Vero akan memaparkan pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelasnya, mungkin tantangannya bagaimana dan ketercapaiannya bagaimana. Iya. Monggo tanpa berlama-lama kita sambut Ibu Vero. Oke, siap. Silakan Bu Vero, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Teguh, Ibu Yeni yang sudah menghantarkan saya dengan narasi sebagai penyanyi terkenal. Saya sangat tersanjung, Bu ya. Coba bisa dihitung dari yang hadir di ruangan ini, siapa yang mengenal saya sebagai penyanyi? Itu pertanyaannya, Bu Yeni. Ya, baik.